Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Agung Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Sukahayu yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya mohon izin akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salah satu tugas di program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Subang. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk itu mari kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai ke pemaparan tentang budaya positif yang akan nanti kita laksanakan di sekolah kita, terlebih dahulu kita dengarkan arahan serta sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Baib yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan arahan dalam kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua staf pengajar SDN Sukahayu yang pada hari ini kita bisa kumpul bareng ya membersamai kegiatan Abaib dalam kegiatan program CGP-nya. Mudah-mudahan dalam kegiatannya ini berdampak baik buat kita juga terhadap anak-anak kita khususnya di SDN Sukahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan dan arahan pada kesempatan ini yang pada kesempatan ini akan memberikan materi ya Abaib, yaitu aksi nyata untuk modul 1.4 katanya. Nah, mari kita bersama-sama, kita dukung bersama. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada dari kita untuk meneruskan CGP ini ya setelah Abaib beres, mungkin nanti diteruskan oleh guru-guru yang lainnya. Mari silakan untuk guru-guru yang lainnya untuk kalau ada kesempatan, masih ada kesempatan kita ikuti program calon guru penggerak. Mungkin hanya itu saja ya sedikit arahan dalam kesempatan ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan sambutannya pada kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita mulai saja untuk mendiskusikan tentang budaya positif yang akan nanti kita implementasikan di sekolah kita. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Pada hari ini saya akan mencoba melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Seperti biasa, motonya guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, Bapak Ibu semuanya bisa sama-sama kita memberikan slogannya, ya, siap? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap. Ya, gini dulu ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik lagi, sekali lagi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi guru penggerak ini harus senantiasa tergerak dulu untuk pemahamannya, untuk memajukan dunia pendidikan ini. Setelah tergerak artinya lalu bergerak untuk melakukan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan dan menggerakkan aksi nyatanya. Setelah direncanakan dengan baik baru kita lakukan di sana. Baik Bapak Ibu guru semuanya, ini adalah profil
calon guru penggerak angkatan 9. Hafal ibu-ibu sedayana? Nama saya Sarifuddin Bahari, mengajar di SDN Sukahayu, Kecamatan Galajagat, Kabupaten Subang. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Subang. Mari guru-guru hebat semuanya, kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, Terima kasih. ya itu sekilas profil saya tentang mengikuti program guru penggerak. Ibu silakan. Baik, selanjutnya kita akan coba Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu kenal tentang budaya positif? Budaya apa Bu? Budaya. Coba naon budaya teh? Bu di dia Bu. Coba budaya apa? Budaya apa? Kebiasaan. Bisa kebiasaan ya. Apa budaya positif? Budayanya beda gitu ya. Jadi budaya itu memang sebuah pembiasaan yang menjadi nanti kebiasaan. Itulah yang harus kita budayakan, yaitu budaya positif. Di sini Bapak Ibu semuanya, konsep inti budaya positif ini di antaranya itu adalah ada 6. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif. Setelah disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan, terus ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang akan kita pelajari, dalami, dan akan kita terapkan konsep budaya positif di sekolah kita adalah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin itu adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus kita miliki sebagai pendidik di sekolah maupun di kelas sebagai kita pembelajaran di sana. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tentu sudah melaksanakan P5. Naon wae P5 teh Bapak Ibu masih hafal? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus mandiri, gotong royong, dan kreatif, bernalar kritis. Nah, biar kita hafal profil pelajar Pancasila itu bisa kita singkat makan roti manis gitu ya. Jadi makan roti manis. Ma-nya apa? Mandiri. Kan-nya adalah berkebinekaan global. Ro-nya gotong royong. Ti-nya apa? Ti-nya bisa masukkan kreatif di sana. Makan roti manis. Ma-nya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nis-nya adalah bernalar kritis di sana. Jadi ini adalah pembelajaran paradigma baru yang sekarang kita sedang laksanakan, yaitu tentang kurikulum merdeka. Jadi di sana kurikulum merdeka mah kita pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi kita tidak memaksakan peserta didik itu harus dipaksakan mengejar kurikulum, tetapi berdasarkan kebutuhan perkembangannya peserta didik di sana. Ya, selanjutnya ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, bahwa ilusi wah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita dengan mengkritik siswa atau membuat rasa siswa bersalah itu menjadi siswa berubah karakternya, ya seperti itu. Atau kita juga kadang-kadang ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya kita sebagai guru kepada murid kita berhak memaksa gitu. Oh, kamu pelajarannya sekarang matematika, anak itu nggak suka matematika. Contohnya dia tidak mau menulis, kita paksakan menulis seperti itu karena
pemaksa, di sana ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan di sana sebetulnya itu tidak boleh, itu salah. Yang harusnya adalah ini. Hal kita harus ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sana kita lihat stimulus respon, kalau dia di realitas atau kebutuhan di stimulus itu kita menganggap kita sama kebutuhan itu. Padahal dalam teori kebutuhan kita itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid. Murid itu tidak sama. Tidak sama murid ini semua bakal bisa matematika, semua suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, itu berbeda-beda ya, seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal harusnya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Bagaimana kita bisa menciptakan perbedaan ini menjadi sebuah persatuan. Jadi jangan jadikan perbedaan ini sehingga menjadi perpecahan, tetapi perbedaan ini menjadi sebuah persatuan. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga salah. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Pandangan kita dengan orang lain itu kita harus saling memahami pandangannya. Jadi jangan dipaksakan orang lain itu harus sama pandangannya dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga salah. Harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Karena kadang-kadang ada yang melakukan perilaku buruk itu ada tujuannya seperti apa. Mungkin ada keadaan tertekan atau ada seperti apa. Itu ada seperti itu. Nah ini nanti kita akan bahas nanti di tentang segitiga restitusi. Ya, ini banyak kalau Bapak Ibu buka tentang teori kontrol ini di Google banyak sekali ya tentang stimulus respon yang selama ini baku dianggap benar, ternyata memang itu adalah salah. Yang harusnya kita perbaikinya adalah dengan teori kontrol di sana. Nah, ini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin itu mendisiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia diyakini. Kadang-kadang kita selalu menerapkan pada anak-anak disiplin. Kamu ini tidak disiplin, gitu ya. Nah, ini disiplin positif ini seperti apa? Disiplin positif ini adalah cara penerapannya itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah ini yang selama ini kita mungkin keliru dalam konsepnya Bapak Ibu. Disiplin positif, Ibu hebat semuanya, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, ketika di kelas suka mengasih imbalan kita? Suka nggak? Setelah ngasih reward, penghargaan? So, kalau ada yang dapat nilai 100, Ibu kasih hadiah, ada ya? Itu sebuah imbalan penghargaan. Terus ketika ada yang melanggar ini anak pernah mengasih hukuman Bapak Ibu semuanya, karena itu kita tujuannya itu adalah untuk menerapkan disiplin ya, biar anak termotivasi, kita kasih reward atau penghargaan. Tapi dalam disiplin positif ini justru kita itu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik itu untuk menemukan disiplin positifnya di sini itu adalah tanpa imbalan penghargaan, tapi dengan kemauan keyakinan dirinya sendiri, tanpa juga ancaman, tanpa kita harus mengancam atau menghukum mereka, tapi peserta didik bisa menerapkan disiplin positif. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah, kita harus ingat Bapak Ibu semuanya, sebagai pendidik itu kita adalah tujuannya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi
yang berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Coba nilai-nilai kebajikan apa saja, ibu-ibu? Nilai-nilai kebajikan yang sama ini kita tanamkan kepada anak-anak. Budaya, iya, budaya memilih sampah. Terus apa lagi? Yang tadi ya, yang di 5 itu adalah salah satu masuk nilai kebajikan. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, bertanggung jawab, ya, berakhlak mulia, jujur, percaya diri, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, diharapkan kita sebagai pendidik bisa menciptakan peserta didik itu yang mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti tersebut, ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama. Ini terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini kita tidak boleh hanya untuk suku tertentu, hanya untuk bangsa tertentu gitu ya, hanya untuk agama tertentu. Tapi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah ini, nilai kebajikan di profil Pancasila tadi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus ada juga dari nilai kebajikan Ibo Primeri ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, komitmen, percaya diri, kerjasama. Itu adalah nilai kebajikan. Juga nilai keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tebarkan kepada peserta didik kita di kelas maupun di sekolah. Nah, sekarang kita masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu semuanya mempunyai kebutuhan? Pasti punya ya, pasti butuh wae gitu ya. Punya kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Coba, kebutuhan dasar manusia apa saja yang Ibu butuhkan? Apa? Makan, ya. Apa lagi? Pakaian, apalagi Bu? Papan atau rumah, tempat tinggal. Tempat tinggal, ya, sandang, papan, pangan, ya biasa. Nah, apalagi selain itu apalagi Bu kebutuhan dasar manusia? Selain sandang, papan, pangan, itu kan itu udah jelas. Itu adalah kebutuhan kita sebagai jasmani, gitu ya. Kita, nah apa? Pendidikan, apa Bu? Iya, terus apalagi? Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia itu yang paling mendasar itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup tadi Bu ya, makan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kesehatan, kita punya motor, punya mobil, punya rumah, itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jangan lupakan kasih sayang ya. Itu kita sangat membutuhkan sekali. Sangat menjadi kebutuhan dasar buat kita. Kasih sayang itu bukan artinya saling mencintai saja, tetapi ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi bersama ya. Itu adalah rasa kasih sayang. Tadi Tere nggak jawab rasa kasih Nah, sayang. rasa kasih sayang yang tak terhingga gitu ya. Emang betul Bu, itu adalah kebutuhan dasar hidup kita. Terus yang ketiga, jangan lupa kebutuhan kita ini adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri. Harga diri tentu, harga diri siapa yang manusia yang tidak yang setuju, yang mau harga dirinya terinjak oleh orang lain, gak mungkin ya. Itu artinya harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar, itu adalah penguasaan. Terus tentunya kita juga kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah
dirinya. Itu adalah kebebasan. Tentu sebuah manusia kadang-kadang tidak mau dikekang. Ya urangnya dikekang, temenang mangkat kemana itu, barang angkat ke pangosan ibu-ibu, temenang nyangu we di imah. Cekawul parogerat teh. Itu artinya sudah mengekang kebebasan. Ya. Terus tentu yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan adalah salah satu juga kebutuhan dasar manusia. Bermain, humor, antusiasme, tertawa, bahagia, termasuk panginten healing, ya. Jalan-jalan itu sebuah refreshing, itu adalah sebuah kebutuhan kita. Kita bekerja terus healing gitu ya. Cek tadi masa mah gawe we hayo beunghar teu cenah. Atau gawe teu capek anger gitu. Itu kita perlu healing, enggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, penyembuhan jiwa. Nah, itu betul. Jadi kesenangan ini penting. Nah, itu refreshing. Nah, Bapak Ibu semuanya, 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan saja untuk kita, tetapi sebagai kita pendidik juga harus kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas ataupun kita warga sekolah di sekolah. Anak-anak juga ini, anak-anak yang kita ajarkan peserta didik itu, mereka juga mempunyai kebutuhan dasar ini, mereka memiliki ini, dan kita sebagai peserta didik itu harus hadir. Jangan kita sama kali-kali dari kebutuhan ini kita kekang. Contohnya ada anak nanti ya, contohnya anak di kelas tidak memperhatikan, gitu ya. Itu bisa saja kalau sudah kita asesmen, kemungkinan anak itu mungkin ingin diperdulikan oleh kita. Karena anak soalnya mengusir, itu mungkin saja anak itu kasih sayang dan merasa diterima kebutuhannya, ingin diperdulikan oleh kita. Nah, kita harus asesmen ke sana ketika nanti di 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi pokok kita nanti di kelas seperti itu. Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah motivasi setelah tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini tentunya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga motivasinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, siswa ini sangat giat sekali datang ke sekolah. Ketika ditanyakan, kenapa kamu giat sekali datang ke sekolah tepat waktu? Karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari Bu Guru. Karena kalau saya datang paling awal, saya dapat uang 2.000 buat jajan. Nah, itu berarti mereka anak datang ke sekolah itu bukan sesuai dengan keyakinannya, tetapi sesuai dengan motivasi ekstrinsik di sana. Atau saya datang tepat waktu itu karena saya takut kalau saya kesiangan, saya disuruh berdiri di depan kelas dan saya nanti malu terlihat atau diolok-olokkan oleh teman saya. Itu juga adalah salah satu mereka mungkin datang tepat waktu itu karena motivasi ekstrinsik di sana. Nah, yang harusnya adalah yang baik itu adalah motivasi intrinsik, yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kamu kenapa datang tepat waktu? Karena saya tahu disiplin itu kunci sukses. Saya malu kalau saya datang terlambat karena sekolah masuknya jam 7.15, jadi saya datang jam 7:10. Itu artinya mereka peserta didik kalau menjawab seperti itu berarti sudah motivasi intrinsik. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu nilai kebajikan, nilai yang baik untuk dirinya sendiri, tentu untuk orang lain. Jadi tidak ada unsur paksaan, unsur ketakutan, unsur karena ingin dipuji, ingin reward dan lain-lainnya seperti. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu semuanya, selama ini kita di kelas ataupun di sekolah sudah kita ini termasuk apa? Apa hukuman,
kepada peserta didik apa konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ketika kita melihat anak buang sampah sembarangan, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Pulungan, pijam ke itu, usap 5 kali. Itu berarti sebuah hukuman. Ketika melihat langsung secara langsung di sana atau bersifatnya satu arah hukuman itu, langsung saja yang menghukumnya itu langsung memberikan hukuman tanpa mempedulikan dulu, melihat dulu konsekuensi dan lain-lainnya. Dan hukuman biasanya itu berupa fisik atau psikis juga. Hati-hati justru adalah yang bersifat psikis. Anak yang merasa dihukum itu akan selalu ingat sampai kapanpun dia udah nikah, apa itu akan ingat dulu itu pernah dihukum oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Saya pernah dihukum dulu sama ibu guru, disuruh ngepel kelas 1 orang karena saya menumpahkan air minum di kelas. Itu akan terus teringat karena mereka mengingat dihukum. Nah, selain hukuman ada juga adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tetapi di dalam konsekuensi ini membuat murid tetap dibuat tidak nyaman. Seolah guru juga selalu memonitor murid dari konsekuensi di sini. Dan yang terakhir adalah restitusi. Inilah yang harus kita terapkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid ada melakukan kesalahan itu, kita buat restitusinya agar mereka memperbaiki kesalahannya. Atau proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Mereka untuk mencarikan solusinya. Kita kasih restitusinya di sana. Nah, nanti kita akan lebih dalam pelajari tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ada di posisi manakah kita? Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu semuanya, kita mau yang sebagaimana? Ada yang mau sebagai penghukum? Ada? Teman. Sebagai teman? Iya. Terus sebagai apa? Pemantau. Ya. Sebagai apa lagi? Manajer. Sebagai pembuat merasa bersalah? Siap? Enggak. Pembuat merasa bersalah. Jadi kamu itu membuat merasa bersalah mereka. Nah, 5 posisi kontrol guru ini mana yang harus nanti kita miliki? Ya. Nah, ini adalah yang pertama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasa kasus yang sering kita jumpai, ya. Yang pertama, kalau kita sebagai penghukum guru, pasti kita itu hormat pada 1 jam. Karena dia tidak mematuhi, tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita pasti mengarahkan kepada muridnya yang melanggar tidak lengkap itu adalah silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Atau kamu lari keliling lapangan 10 keliling contohnya. Atau kamu membersihkan sampah sekeliling sekolah. Itu adalah sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, pasti kita mengucapkannya begini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Atau kamu selalu saja tidak mendengar apa yang ibu instruksikan, apa yang ibu perintahkan. Nah, itu akan merasa bersalah. Oh iya ya, padahal si ibu teh tos ngabangkosan gitu. Padahal si pak guru teh tos ngabejaan, poe Senin teh kudu make topi. Tetapi masih kena. Nah, berarti kita sebagai pembuat merasa bersalah seperti itu. Terus selanjutnya masih kasus yang sama sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman kita bahasnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, jangan berbuat lagi seperti itu. Itu mungkin sebagai teman. Baik tidak? Baik. Sebetulnya baik. Tetapi sebagai teman di sini nanti itu posisi murid itu akan menganggap teman kepada seorang guru. Nah, di sana
istilahnya ada nilai kesetaraannya yang tidak bisa harus kita samakan. Terkadang nanti akan lebih berani. Santai, ngalengit, tasawuf bahasa Yunani nama gitu ya. Jadi tenang we, ya gambar ge, tenang we, wios, santai, penting mah jangan berbuat lagi, tidak tadi gitu dihukum gitunya, atau tadi tidak dikasih apa-apa. Nanti besok oke, nanti minggu depan nggak pakai topi pasti seperti itu lagi gitu. Nah itu kalau sudah menganggap murid dengan guru itu sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau beda lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu pemantau ya, yang bersikap pemantau. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi, contohnya kalau ada koperasi beli atribut, itu berarti memantau, melihat, menyelidiki murid. Kamu pakai topi ya. Baris apa peraturan guru pakai topi? Minggu depan beli topi ke mama kamu. Nah, itu adalah sebagai pemantau di sana. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita bawa murid untuk berdiskusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tentu murid itu kita harus tanyakan dulu. Kalau murid memang punya salah, harus ditanyakan kesalahannya apa. Jangan kita mungkin kita harus baik sama murid, ya udahlah, salah mah tetap salah gitu ya. Tapi tetap kita harus inventarisir. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai polisi manajer tentunya mencarikan solusinya kepada murid. Bagaimana untuk memperbaiki kesalahan? Tanyakan kepada murid. Namun sekarang nggak pakai topi, kesalahannya apa? Nggak pakai topi, oke. Berarti bagaimana supaya tidak salah kembali soal itu? Oh, berarti saya harus memakai topi depan. Sehingga murid itu berpikir dicarikan solusi oleh kita karena kita sebagai posisi manajer. Jadi setelah tadi ilustrasi kelima tadi ada pemantau, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman dan ada manajer. Jadi apa yang harus kita pakai 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu semuanya? Yang manajer. Jadi kita ini sebagai guru ini adalah sebagai manajer. Kita harus bisa mengakomodir, mencarikan solusi apa ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Nah, sekarang coba dicek nih. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini? Ya? Merasa bersalah. Oke. Yang ini coba. Ini sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana ini? Penghukum? Nah, penghukum ya. Kamu mah secara benar. Mana emang secara benar kalau pakai topi. Nah, cara nggak buku mau dibedakan ku ibu teh gitu ya. Pemantau apa ini? Coba penghukum. Cicing saja di luar panas. Kira tenang ya. Yang ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa ini? Sebagai manajer. Ya, ini sebagai manajer. Oke. Yang ini coba. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini apa? Sebagai teman. Ayolah gitu ya, lakukan. Ayolah besok mah pakai topi ya, supaya bapaknya jadi tegur gitu ya, ibu kepala contohnya. Jadi itu sebagai teman ya. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini? Penghukum, pemantau. Coba, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, ini pemantau. Ya, jadi kan ini dipantau ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, gua dapat nilai. So, kamu memakai topi, baris tadi pisahkan, gitu ya. Nah, nanti kalau konsekuensinya penghukum ini, kalau penghukum itu ada konsekuensinya dengan sanksi dengan itu. Kamu sekarang tidak boleh masuk kelas karena kamu tidak mengerjakan PR. Kerjakan di lapangan. Gitu ya. Itu sebagai penghukum di sana.
Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya di 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama tadi ada apa? Penghukum. Yang kedua, teman. Membuat rasa bersalah, memantau, dan manajer. Apa yang harus kita ambil? Manajer. Nah, dalam seorang manajer ini kita harus memberikan keyakinan kelas kepada peserta didik di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba, kan ada peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Kalau peraturan mah sudah dibuat plot. Iya, kalau peraturan sudah dibuat. Kalau keyakinan, dimusyawarahkan. kalau keyakinan dimusyawarahkan dulu. Oke, iya. Terus apa lagi? Coba. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan mah ingin sendiri. Ya. Kebiasaan. Ya, keyakinan apa Pak Jadi? Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Kalau peraturan? Peraturan. Coba. Bu, gimana? Kalau keyakinan itu kesadaran dalam diri sendiri. Iya, kalau peraturan? Kalau peraturan anak itu mengikuti karena terpaksa sudah. Iya, karena peraturan mah udah dibuat, udah diplot ya. Jadi peraturan mah ini peraturannya, silakan diikuti. Kalau tidak ada sanksinya. Kalau bisa, tentu kadang-kadang suka ada rewardnya, gitu ya. Kalau keyakinan tadi betul apa yang katakan oleh Bapak Ibu semuanya, keyakinan itu bisa sebuah pembiasaan, sebuah keyakinan dalam diri. Keyakinan itu adalah hasil kesepakatan kita yang diyakini semua. Tentunya Bapak Ibu semua jangan terlewat di dalam keyakinan kelas ini akan muncul nilai-nilai kebajikan. Yang tadi ya, nilai-nilai kebajikan yang tadi di dalam keyakinan kelas ini pasti bakal muncul nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang ini pembentukan keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak. Terus berupa pernyataan universal. Jadi umum, bisa mengakomodir semua. Nggak bisa kita buat keyakinan kelas semua kita sepakat yakini di kelas berbahasa Sunda. Di kelas teh aya orang Batak, aya orang Jawa anu ngalih di kelas kita. Itu kita nggak bisa. Itu berarti nggak universal. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak buat keyakinan teh. Gitu ya. Tapi pohon deui teh keyakinan anak-anaknya gitu ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tentunya kita buat keyakinan itu sesuaikan dengan situasi kondisi kelas kita, sekolah kita, ya. Tentu juga semua warga sekolah, warga kelas keyakinan ini kita harus melibatkan semuanya. Coba Bapak Ibu kita coba satu, kita buat rubah dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Coba ada peraturan apa yang mau dimunculkan yang sudah pernah kita buat di dalam kelas contohnya? Tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas. Satu contohnya apa? Biasanya kalau di peraturan itu suka memakai bahasa contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu di dalam peraturan. Coba kita buat menjadi kalimat yang positif untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana? Untuk datang lebih awal. Kalau yang sekarang yang tidak boleh buang sampah sembarangan, untuk keyakinan kelasnya bagaimana? Saya harus membuang sampah kepada tempatnya. Saya harus membuang sampah kepada tempatnya. Bisa Bu, tapi panjang tinte. Jagalah kebersihan kelas. Iya. Bisa lihat sampah, ambil, bisa. Jadi kalau keyakinan itu hindari kata jangan dan tidak boleh, karena itu mungkin menjadi sebuah ancaman, ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas, berarti kita di keyakinan kelasnya jagalah kebersihan kelas. Itu sepakat semua anak-anak sepakat. Oke. Dan itu jangan dibuat dulu keyakinan kelas itu oleh kita di rumah. Anak-anak ini keyakinan kelas kita semua. Sepakat.
Anak-anak yang nggak dilibatkan dalam menyusun, itu dilibatkan. Pertama kita munculkan dulu di dalam kelas itu anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Gak apa-apa muncul dulu peraturan dari anak-anak. Tidak boleh bolos, tidak boleh terlambat ke sekolah, gitu ya. Nah, berarti tidak boleh kesiangan. Berarti keyakinan kelasnya apa kalau tidak boleh kesiangan? Datang lebih awal atau datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Atau disiplin dan lain itu banyak. Itu artinya keyakinan kelas ini adalah kita yang di dalamnya itu terdapat tadi nilai-nilai kebajikan. Kalau jagalah kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, keyakinannya, nilai kebajikannya apa? Jagalah kebersihan, nilai kebajikannya berarti, nah nilai kebajikannya adalah kelas jadi nyaman atau kesehatan, ya. Kalau datang lebih awal atau datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah seperti itu. Tidak boleh berbohong, berarti nilai kebajikannya jujur. Jujur dalam bertanggung, dalam bertindak seperti itu. Nah itu adalah keyakinan kelas. Jadi maka Bapak Ibu semuanya, khususnya guru kelas, nanti buat keyakinan kelas. Silakan kita inikan dengan anak-anaknya, dengan peserta didik kita, ya. Nah, ini tadi yang akan kita terus belajar ini adalah ini, Bapak Ibu semua, segitiga restitusi. Bukan segitiga mana, ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jelas ya Bapak Ibu, segitiga tahapan segitiga restitusi ini berarti sangat berkaitan dengan apa? Dengan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, ada tanggung jawabnya. Dan mandiri tanggung jawab itu adalah salah satu nilai kebajikan. Makanya di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah yang hijau dulu yang harus kita lakukan, menstabilkan identitas. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Ketika peserta didik mempunyai kesalahan, stabilkan dulu identitas dia. Ya. Terus selanjutnya adalah yang kuning, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi dulu tindakannya. Setelah distabilkan identitasnya, validasi. Mungkin karena sebuah peserta didik, seorang peserta didik melakukan kesalahan, tentunya dia mempunyai alasan, ya, mempunyai alasan tertentu. Makanya kita validasi tindakan yang salah. Barulah setelah itu kita menanyakan keyakinan dan kita yakinkan bahwa dalam perbuatan melakukan kesalahan pasti nanti akan menjadi sebuah perbaikan. Tidak mungkin salah terus gitu. Nah di sini perlu kita segitiga restitusi ini tentunya sangat berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi kita harus dorong dulu keyakinan kelasnya sebelum kita mau tahapan segitiga restitusi, tetapi keyakinan kelasnya kita nggak buat. Nanti kita menanyakan keyakinannya, keyakinan apa, gitu ya. Jadi kita buat dulu keyakinannya supaya ketika sudah distabilkan identitasnya, sudah validasi tindakan yang salahnya, baru kita yakinkan kembali kita peserta didik itu kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah kita yakini bersama. Nah, di sini pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip nilai kebajikannya di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kenapa kita tidak boleh menghukum, ya, kita tidak boleh memberikan ancaman ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, karena sebuah kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadikan sebuah pembelajaran, jadikan ibrah, jadikan hikmahnya gitu. Nah, ini yang biasa kita lakukan nanti untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada perbuatan yang salah, silakan ke perbuatan ini
Bapak Ibu juga pernah melakukan. Nah, nanti jangan lupa di akhirnya diselipkan kita ini bukan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencarikan solusi dari permasalahannya. Jadi dikuatkan juga identitasnya. Karena kan bisa saja seorang peserta didik itu ketika melakukan kesalahan dipanggil oleh guru, mereka itu ketakutan. Wah, menceraikan gitu kan. Kamu ke kantor. Karena dia juga pasti sudah merasa, karena dia sudah melakukan kesalahan, pasti dia sudah merasa bahwa dipanggil ke kantor itu bakal dihukum, bakal diceraikan atau dimarahi gitu. Nah, kita stabilkan dulu identitas. Kita tanyakan dulu, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke kantor? Tidak tahu. Oh, tadi ibu lihat kamu lagi ulangan sedang terlihat mencontek. Ya, tidak. Dia suruh mengaku dulu. Oh iya bu. Nah, baru kita inikan. Kalau mencontek itu perbuatan yang salah apa betul? Salah bu. Oh salah ya. Oke. Tidak apa-apa. Kalau buat salah itu wajar. Manusia itu tidak sempurna. Tetapi bagaimana kita supaya bisa memperbaiki kesalahan itu tidak terulangi lagi. Nah itu kita salah satu identitas, menstabilkan identitas. Sekarang ibu panggil di sini bukan untuk memarahi, untuk mencari yang salah, tapi untuk mencarikan solusinya permasalahan yang telah kamu perbuat tadi. Nah ini kita tampilkan dulu identitas, jangan dulu kita langsung validasi. Kunaon kamu nyontek, gitu kan? Kunaon kamu niron. Wah itu kan kita langsung, itu berarti kita sebagai investigasi kalau gitu, ya. Nah kalau di segitiga institusi kita stabilkan dulu identitasnya agar dia merasa tenang, santai ketika mau diajak diskusi oleh kita. Setelah distabilkan identitas, baru Bapak Ibu masuk ke validasi tindakan yang salah. Tetap yang sama harus kita tindak, harus kita perbaiki. Enggak salah, udah kita biarkan, itu salah. Nah, berdasarkan prinsip di sana, nilai kebajikannya itu adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bertanggung jawab. Nah, di sana kita baru setelah tadi kita stabilkan identitasnya, kita baru langsung. Kamu pasti punya alasan. Tadi mencontek kenapa? Oh, karena saya tadi bu, karena kemarin saya tidak belajar. Oh, tidak belajar. Kenapa? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa tidur sampai malam? Karena nonton TV atau main TikTokan setelah sahur makan. Oh, TikTokan. Perbuatan seperti itu salah enggak? Salah, Bu. Nah, jadi kita terus di sana validasi tindakan yang salahnya sampai kita menemukan titik terangnya. Oh, jadi permasalahannya anak ini mencontek ini karena tidak belajar. Kenapa dia tidak belajar? Karena dia terlalu asik bermain HP atau nonton TV. Berarti di sana ada faktor orang tua tidak membimbing di sana. Perlu kita nanti diskusikan dengan orang tua. Setelah validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Di sini kita teorinya adalah pada dasarnya untuk memotivasi ya. Secara tadi yang intrinsik tadi. Tadi kan kalau ekstrinsik mah motivasinya ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, atau tidak mau dihukum, takut dengan ancaman sehingga dia melakukannya. Nah kalau intrinsik kan sesuai dengan keyakinannya, keyakinan dirinya. Nah di sini kita baru setelah validasi tindakan yang salah, apa ya keyakinan kelas kita? Kamu ingat tidak? Ingat bu. Apa keyakinan kelasnya? Jujur dalam bertindak. Tadi kamu mencontek sudah mencerminkan keyakinan kelas kita tidak? Belum bu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya harus belajar yang rajin, harus percaya diri supaya saya tidak mencontek. Baik, itu bagus sekali. Kapan kamu mau melakukan? Itu kita harus terus. Kita yakin hari ini bu, saya tidak akan mencontek lagi. Barulah kita sampai kepada permasalahan yang tadi itu. Sampailah ketika sudah yakin anaknya mau berubah, di sana baru kita sukses menerapkan tahapan segitiga restitusi. Jadi tadi tahapan segitiga restitusi itu apa ya Bapak Ibu semuanya? Satu apa? Satu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi sebuah tahapan segitiga restitusi ini, satu menstabilkan identitas, stabilkan dulu identitas peserta didiknya.
Yang kedua, validasi tindakan yang salahnya, apa yang mereka perbuat, validasi. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan, kuatkan keyakinannya, motivasi agar dia bisa berubah lebih baik lagi. Nah, itu adalah tahapan segitiga restitusi. Ngantuk Bapak Ibu tidak? Ngantuk? Baik, biar ini kita ice breaking dulu. Sok berdiri weh di sana masing-masing. Coba berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita ice breaking ya. Karena kalau es teh mochi jauh ke sana belanjanya. Kita ice breaking saja yang santai. Nah, ini kita sudah tahu. Ini mungkin kalau bu kepala kemarin sudah ya. Nah, kita tahu ya tepuk ya. Nyamuk kumaha nyamuk. Lamun tepuk nyamuk aya nyamuk hiji ditepukna kumaha? Mun nyamukna bergerombol kumaha nepukna? Sangger gitu ya. Nah, jadi kalau tepuk nyamuk berarti satu gitu ya. Tepuk nyamuk. Nah, aya nyamuk terus aya gajah. Gajah kumaha? Gajah ageun. Nah, ulah-ulah disariakeun sareng abdi. Ya. Lamun urang nepuk gajah kumaha? Gitu berarti ya. Berarti kalau nepuk gajah, dan teka tepuk, nggak badagnya. Oke. Kalau hewan yang tinggi apa? Jerapah. Lamun urang rek nepuk jerapah bagaimana? Berarti kan umurnya. Berarti gitu ya. Kalau jerapah, kalau gajah, kalau nyamuk, oke, coba tepuk nyamuk, tepuk gajah, tepuk jerapah, tepuk gajah, cing yuk. Urang nate tepuk gajah teh geleget ya. Gitu. Tepuk gajah, tepuk jerapah. Oke. Anu belanjeu gajah, anu belanjeu jerapah. Kalau nyamuk bareng-bareng. Tepuk nyamuk ke CRT. Gitu ya. Coba tepuk gajah, jerapah, gajah, jerapah, gajah, jerapah. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Untuk membayangkan tepuk gajah semua ya. Dari itu tepuk gajah, tepuk jerapah. Yang diharapkan hafal segitiga restitusinya. Ya. Baik. Nah, ini ada kita saksikan ke minggu yang lalu. Saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sebuah kasus ya. Tapi ini bohongan ibu-ibu, ini mah skenario ya. Yang pertama ini kasus satu adalah Arya adalah siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Arya tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya ya. Padahal ini mah anaknya paling datangnya mau terlambat dah dihadapin sekolah. Nah ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusinya. Oh sorry. Assalamualaikum, selamat siang Arya. Bahagia hari ini? Luar biasa, harus bahagia ya. Arya tahu nggak Bapak ajak diskusi di sini mau apa? Dia tahu ya. Coba tadi Arya berangkat sekolah jam berapa? Jam 8. Arya tahu nggak masuknya kalau sekolah kita kelas jam berapa? Jam jam 7. Artinya Arya bagaimana? Arya berarti kesiangan. Berarti Arya datangnya tepat waktu apa terlambat? Terlambat. Arya tahu tidak perbuatan terlambat korban perbuatan yang baik apa? Mahal bayaran lagi. Tidak baik ya. Baik Arya. Setiap manusia itu pasti Nah ini menstabilkan identitas ini ya. Buat salah. Pernah juga
terlambat datang ke suatu acara, termasuk pernah datang terlambat ke sekolah. Begitu juga Arya pernah berbuat salah seperti tadi yang dilakukan Arya itu adalah kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Tapi baik dari mengajak Arya ke sini itu bukan untuk menyalahkan Arya, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengajak mencari solusi supaya tidak datang terlambat kesempatan. Siap tidak? Arya pasti mempunyai alasan kenapa Arya datang terlambat kesempatan. Oh, jadi kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidurnya malam ke bawah aja. Jam berapa tidurnya? Terus Tuhan, oh iya, Arya kita jam 9 tahun sudah tidur ya. Kenapa Arya tidurnya sampai ke malam jam 9:30-an? Apakah karena Arya belajar atau gimana? Oh, nonton TV sambil main HP, sehingga Arya kesiangan ya. Berarti itu perbuatan yang salah apa tidak? Perbuatan yang salah. Baik, Arya, Pak Baik mau nanya, Arya tahu nggak tentang keyakinan kelas kita yang kita buat? Tahu ya? Apa coba masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Disiplin dan tepat waktu. Ya betul sekali. Arya yakin disiplin dan tepat waktu itu baik buat Arya? Yakin Arya berbuat disiplin dan tepat waktu itu adalah nilai yang baik buat kita? Yakin ya? Nah sekarang kalau yakin, apa yang harus Arya lakukan agar Arya datang ke sekolah tidak terlambat? Memasang jam alarm, terus tidur lebih awal, ya. Nah tidak berlebihan berlebihan ya. Nah pasang alarm, awas pasang alarmnya sebelum adzan subuh, biar Arya bangun tidak kesiangan nanti bisa langsung sholat subuh ya. Oh sekarang akan mulai melakukan hal yang baik itu. Iya luar biasa. Siap Arya untuk disiplin dan tepat waktu? Arya bisa? Arya siap? Oke luar biasa. Arya disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Itu mari kita hidup disiplin ya. Kita tepat waktu agar kita mencapai cita-cita kita menjadi sukses. Siap? Oke. Siap. Selalu ada ya. Terima kasih Arya. Ya, tayangan barusan hafal aktrisnya ibu-ibu? Ini teh artisnya Dude Herlino atau yang dari Ikatan Cinta katanya. Artinya asal ke asing gitu, saha gitu ya, itu Iwan Nyamut barusan teh. Nah Bapak Ibu semuanya, barusan kasus satu ini adalah ceritanya Arya itu datang terlambat, sering datang terlambat tidak tepat waktu. Ternyata Arya kenapa sering datang terlambat? Karena dia tidurnya selalu malam sehingga kesiangan, imbasnya ke sekolah juga menjadi siang. Tadi apa saja yang sudah diterapkan dalam segitiga restitusi tadi yang dilakukan? Pertama, apa yang dilakukan Pak Guru? Menstabilkan identitas. Terus yang kedua, memvalidasi masalah, ya, memvalidasi kesalahannya apa. Terus yang ketiga adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa tadi keyakinan kelas yang tadi diutarakan? Keyakinan kelasnya apa tadi? Disiplin tepat waktu. Artinya itu adalah nilai kebajikannya di sana, yaitu disiplin dan tepat waktu adalah nilai kebajikan yang diyakini di dalam kelas. Nah sekarang satu lagi kasusnya, ya kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah saat pelaksanaan ulangan harian, Trisna berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ya. Nah ini contoh kasusnya. Ini lagi pelaksanaan ulangan harian.
kasus yang kedua tadi ya. Nah ini pendapat restitusi. Selamat pagi, Krisna. Tahu nggak Bapak diskusi di sini mau apa? Tadi Bapak Arif bilang, Mas, kita lagi mencontek jawaban saat silakan. Betul tidak? Oh betul ya. Tahu nggak, Krisna, mencontek itu perbuatan apa? Perbuatan apa? Perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik ya itu ya. Krisna, setiap manusia itu pasti punya berbuat salah. Bapak itu kan sama, pernah berbuat salah. Termasuk Krisna pernah berbuat salah. Tadi Krisna mencontek itu adalah salah satu perbuatan yang salah. Jadi Bapak itu pada ngobrol di sini bukan mencari kesalahan, tetapi kita mencari solusi supaya Krisna tidak mencontek. Nah, pasti kan kita punya alasan tadi kenapa mencontek. Baik. Jadi Krisna mencontek itu karena tidak belajar, baik sehingga mengerjakannya jadi susah ya. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang Bapak tanya, Krisna ingat nggak keyakinan kelas kita? Ingat apa keyakinan kelas kita? Nah keyakinan kelas kita itu adalah jujur dalam berbicara. Jujur itu perbuatan baik. Ya, yakin buat kita bahwa jujur itu sangat baik. Nah kalau jujur itu baik untuk diri kita, sekarang apa yang harus lakukan Krisna supaya kita mencontek lagi? Oke, belajar dengan semampunya, percaya diri, optimis, berdoa kepada Allah agar tunjukkan. Betul ya. Jadi supaya kita tidak mencontek itu kita belajar, percaya diri, serta berdoa. Jadi sekarang siap kita tidak mencontek lagi. Siap ya. Terus kalau sudah siap, kapan kita mau melakukan hal yang baik ini? Insya Allah hari ini luar biasa sekali ya. Baik, Krisna, mencontek itu adalah tadi perbuatan yang kita baik. Itu marilah kita belajar yang rajin agar rajin kita pandai. Kunci kesuksesan itu kita harus rajin belajar dan lupa juga kita berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa melakukan perubahan yang sangat baik berlaku untuk kesuksesan. Siap? Oke. Ya, terima kasih Krisna. Ya, selamat pagi kembali. Ya, itu adalah kasus yang kedua, skenario yang kedua. Di sana sama seperti tadi ya, Bapak Ibu semuanya adalah penerapan segitiga restitusi. Tadi ada stabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa tadi yang muncul di kasus yang kedua? Jujur dalam bertindak. Jadi itu adalah keyakinan kelasnya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan berarti tadi itu tidak boleh mencontek. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas adalah jujur dalam bertindak. Nilai kebajikannya jelas di sana ada jujur. Artinya mendorong anak supaya melakukan nilai kebajikan yang baik di dalam melakukan sebuah kegiatan. Artisan tos asing di mah Bapak Ibu ya. Pada ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Seperti tadi ya, kita dalam 5 posisi kontrol guru tadi, apa saja tadi ibu-ibu masih ingat? 5 posisi kontrol itu: 1 penghukum, 2 teman, 3 pemantau, pembuat rasa bersalah, dan yang kelima manajer. Apa yang harus kita ambil? Manajer. Jadi di sana dalam penanganan segitiga restitusi kita sebagai manajer ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi bukan pertanyaan yang memojokkan kepada
peserta didik. Ketika kita mengajukan pertanyaan yang memojokkan, justru peserta didik akan merasa semakin tertekan, semakin merasa bersalah tadi posisi kontrolnya, ya. Terus yang membuat nantinya adalah membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan dalam penerapan budaya positif tadi. Jadi apa saja Bapak Ibu budaya positif itu? Satu, tadi ada yang merangkum tidak? Penerapan budaya positif. Coba apa saja? Wah, ayo. Tadi segitiga restitusi, ya, keyakinan kelas. Nah, yang ini. Konsep inti budaya positif ini adalah tadi membuat perubahan paradigma belajar. Tadi apa? Dengan kita pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi dengan penguatan P5, ya, profil pelajar Pancasila di sana. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan tentunya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi kebutuhan dasar manusia? Satu, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Apalagi? Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus motivasi perilaku manusia tadi ada ekstrinsik dan intrinsik, ya. Terus posisi kontrol guru tadi yang 5, ya. Terus ada keyakinan kelas dan juga ada segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan di sini Bapak Ibu semuanya itu memberikan pemahaman, juga menjadi sebuah pengalaman, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, sehingga bisa kita terapkan nanti keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi ini ketika ada permasalahan peserta didik yang muncul baik itu di kelas maupun di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyimak pemaparan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai ajang sharing berbagi saja, ya, bagi Bapak Ibu. Bukan saya memberi, mohon maaf, namun ini hanya berbagi pengalaman saja. Jadi di sini tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang paling benar. Yang artinya kita mari sama-sama belajar, kita sama-sama bergerak dan menggerakkan, menjadikan sebuah pembelajaran apa yang kita alami, kita lakukan dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup sesi ini, silakan. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Siap, mangga Ibu. Sedikit waktunya, ya. Ini kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan merupakan dampak baik untuk kita. Ya. Selain Pak Baik melaksanakan tugas dari tugas CGP-nya, juga kita bisa mengambil ilmunya. Salah satunya tadi yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, syukur, terima kasih kalau dari ke-6 kelas sudah membuat keyakinan, tetapi yang belum, tolong ya. Ini merupakan salah satu untuk kebutuhan kita di kelas. Coba setelah dibuatkan nanti keyakinan kelas masing-masing, kita buatkan sebaik mungkin, sebagus mungkin, pampangkan di kelasnya masing-masing, ya. Jadi kita bisa mengambil ilmunya. Ya, dalam pertemuan yang lalu kita bisa mengambil ilmunya, dampak baiknya kita membuat visi-misi, ya. Visi-misi kita sudah tinggal nanti kita cetak. Dan hari ini yang kita bisa ambil salah satunya ya tadi keyakinan kelas. Untuk semua, tolong ya, untuk semua, tolong kita satu-satu buat hari ini kita dapat ilmu baru, kita buat keyakinan kelas masing-masing. Silahkan buat bersama kelasnya masing-masing, ya. Kesepakatan, keyakinan, mau apa, minimal berapa bunyinya. Oh, bebas Bu, keyakinan kelas itu bebas, tapi jangan terlalu banyak, agar bisa dipahami, lebih diingat, dan bisa
lebih diamalkan. Jadi jangan muluk-muluk lah. Mungkin itu ya. Itu berarti ilmu baru buat kita, walaupun kita diwakilkan oleh Pak Baik yang terjun ke CGP ya, tetapi ilmunya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh kita lebih suka. Mungkin hanya itu saja. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan, masukan buat kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Juga Bapak Ibu semuanya, ya terima kasih telah menyimak pemaparan ini dengan baik. Mari kita sama-sama menjadi agen perubahan, ya, agen perubahan untuk menerapkan, menyebarkan pemahaman budaya positif ini di kelas kita, juga di sekolah kita. Insya Allah sekolah kita ke depan menjadi sekolah yang ramah anak, ya, ramah anak yang berpusat berpihak kepada murid, sehingga melahirkan murid-murid kita sesuai visi kita, melahirkan murid-murid yang unggul, yang cerdas berkarakter, serta murid-murid yang bahagia, ya, yang bahagia dalam mengikuti pembelajarannya. Terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, coba yel-yel guru penggeraknya lagi, ya. Saya ini kan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, sekali lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti, KSPF SDN Sukahayu. Terima kasih kepada Bapak Saripudin Bahari, salah satu CGP Angkatan 9 yang pada kesempatan ini telah melaksanakan aksi nyatanya, sehingga mengucapkan terima kasih, banyak dampak baik untuk SD kami, SDN Sukahayu. Salah satunya bisa mengambil ilmu yang dipaparkan tadi oleh Pak Baib, mudah-mudahan bisa mengubah SDN Sukahayu ke arah lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, sedang membuat keyakinan kelas. Soyo, ini tadi ada disiplin, tata tertib, menjaga kebersihan, bermain bola di kelas, jujur dalam bertindak, apalagi apa? Jangan cabul. Sok, boleh tulis ya, jangan cabul. Tidak boleh cabul ya, apalagi kita belum semestinya. Terus apalagi? Coba apalagi sok? Hah? Apa? Dari sini? Bayar uang kas, boleh, silakan. Apalagi? Oke. Apalagi? Oke, sok, naon deui? Boleh diutarakan saja. Siapa apalagi sok? Apa yang mau kita sepakati atau diyakini oleh kelas kita? Nanti kita yakini bersama ini ya. Kita yakini bahwa ini harus kita ikuti, kita patuhi bersama. Sok, Londi. Oke, pikir ya. Apalagi? Sok, Londi sok, usulkan. Coba apalagi? Baik anak-anak sekalian, barusan kita sudah menuliskan kesepakatan kelas atau aturan yang mau kita sepakati atau kita yakini. Barusan sudah ditulis oleh teman kalian, oleh Kristawati. Ini hasil usulan kalian barusan. Yang pertama apa ini? Disiplin. Yakin ini semua mau disiplin? Yakin disiplin itu baik? Baik, ya baik. Baik buat siapa? Disiplin.
kita juga buat orang. Yang kedua tertib, yakin tertib, siap tertib. Yang ketiga menjaga kebersihan. Setuju menjaga kebersihan? Kenapa harus setuju menjaga kebersihan? Karena kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Yang keempat, jangan bermain bola di kelas. Setuju? Kenapa jangan main bola di kelas? Karena kaca. Emang? Ya, penajam. Ya. Karena kenapa kelas kita ini bukan lapang sepak bola? Ya. Kalau mau main bola kita di mana? Terus no bullying, jangan membuli. Nah, setuju tidak jangan membuli? Apalagi pembulian ini sekarang lagi marak, perundungan dan pembulian lagi marak di TV ya. Banyak korban, banyak yang dijadikan korban karena pembulian. Setuju tidak membuli? Siap tidak membuli orang lain? Ya. Jangan cabul, ya. Setuju jangan cabul? Kalian bukan usianya, kalian harus menjaga harkat martabat seseorang, apalagi perempuan. Laki-laki kau bisa cubak-cabak ke perempuan. Perempuan oke semua, jangan cubak-cabak ke lelaki. Mau lelaki cubak-cabak ke lelaki oke gak boleh. Kita tidak boleh cabul, ya. Selanjutnya jujur dalam bertindak. Setuju? Kenapa kita harus jujur? Kenapa? Karena jujur itu adalah sebuah nilai kebajikan, nilai yang baik. Orang yang jujur itu akan sukses. Mau jujur mau bohong? Ya. Terus bayar uang kas. Setuju nggak bayar uang kas? Uang kas buat kebutuhan Bapak Ibu, apa kebutuhan kelas? Kalau kebutuhan kelas, kebutuhan buat siapa? Buat kita semua. Jadi uang kas itu dari kita untuk kita tata kelas kita, ya. Ya, karena kan nanti ada dikolaborasikan ya supaya terkumpul. Piket, setuju nggak piket? Mau piket? Mau kalau sok piket? Ayo. Kalau yang tidak piket berarti itu melanggar keyakinan kelas. Itu boleh, ya. Kenapa kita harus rajin piket di kelas? Kalau kita pikir kelasnya tidak ada piketnya, tentu kelas kita akan tercipta kelas yang bersih dan indah. Yang ke-10, jangan mengejek ke orang tua. Setuju? Orang tua itu siapa? Yang melahirkan, yang membesarkan, yang merawat. Harus kita junjung tinggi dan hormat siapapun itu orang tuanya. Jadi tidak boleh boyokkan orang tua lain, pak boyok-boyok mama, pak boyok-boyok mami, ibu mengejek itu tidak boleh. Itu kita nanti jadi anak durhaka, anak durhaka, ya, berbahaya, itu tidak boleh. Nah, rekan sekalian, dari 10 ini kita ringkas menjadi sebuah keyakinan kelas dengan bahasanya yang pas. Siap tidak? Ya. Nah sekalian, dari di sini kita lanjut sama Bapak. Yang pertama, kita buat keyakinan kelas itu, yaitu dengan dasar keimanan. Setuju tidak? Kalau keimanan artinya harus bagaimana? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siap tidak? Yakin berdoa itu baik? Keyakinan yang pertama adalah keimanan, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, keamanan. Tadi ya, jangan bermain bola di kelas, ya. Nanti
itu adalah rangkum di bagian keamanan. Keyakinan kelasnya apa? Saling menjaga barang di kelas. Setuju tidak? Ya, contohnya orang tidak main bola itu salah satu menjaga barang yang ada di kelas. Kaset bola, ya. Terus supaya kita juga sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Siap? Selanjutnya adalah kerintangan. Ya, kita dalam kerintangan ini harus selalu tadi menjaga kebersihan. Piket ini masuk kepada kerintangan. Artinya kita menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Ya, kenapa? Karena ini sebuah keyakinan yang baik buat kita semua. Ya. Selanjutnya adalah kita bingkis bungkus dengan kekeluargaan yang tadi. No bully, jangan takut, jangan mengejek orang tua. Kita bungkus dengan keyakinan saling berinteraksi dan menghormati sesama teman. Siap tidak? Siap. Kita saling menghormati, jangan saling mengejek, jangan saling membuli, jangan saling mengejek nama orang tua, jangan cabul, ya. Itu artinya kita secara kekeluargaan saling berinteraksi, ya. Oke, selanjutnya adalah keindahan. Keindahan tadi sama tiket, ini adalah keindahan. Kita sama-sama menjaga, menghias ruang kelas, ya. Di ruang kelas ini adalah tanggung jawab kita semua, ya. Kita yakini. Dan yang terakhir adalah kerapihan, berseragam sesuai aturan. Hari Jumat pakai pramuka, kamu pakai baju merah putih. Itu sesuai aturan tidak? Tidak. Siap tidak sesuai aturan? Siap kita meyakini kesepakatan kelas kita? Yakin itu keyakinan kelas kita itu adalah nilai yang baik buat kita? Ayo ready? Terima kasih. Kita sama-sama keyakinan kita nanti kita cetak, kita tanda tangan, kita yakini bersama dan kita aksikan, kita amalkan, ya. Jadi jangan kita langgar. Keyakinan ini harus ada di dalam hati kita semua. Setuju? Siap? Siap semua? Oke, luar biasa. Terima kasih. Yuk. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepantasnya mendapat puja. Misalkan anak-anak kita mencerdaskan anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak yang hebat di suatu masa yang akan. Dulu diawali dari 2004 di honorer di SMA namanya Hilapri di SMA Pancakarsa di Lembang. Subang serta ibu cucu yang kami hormati Ketua Gugus 2 Kecamatan Jalan itu digugu dan ditiru. Makanya akan terbersih. Guru juga manusia, Bu. Nah, iya memang guru manusia. Begitu Bapak Ibu. Tadi teorinya dari awal itu teori mengepalkan tangan. Bapak Ibu coba kepalkan tangannya, ibaratkan dari di sini ada permata yang sangat berharga milik kita. Gitu. Kemudian minta teman kita untuk membukanya, mau mengambil permata itu, maka kita akan berusaha untuk mempertahankannya. Kalau kita mau mempertahankannya, mau dibuka oleh 2 orang pun susah dibukanya. Tapi kalau kita sendiri yang mau membukanya, mudah, tinggal buka. Itu motivasi diri, program guru penggerak, kurikulum merdeka, intinya bagaimana kita membuka diri kita sendiri, bagaimana kita membuka hati anak-anak kita supaya mereka punya motivasi sendiri. Makanya kata Ketia Dewantara, merdeka itu 3 tandanya. Apa tanda orang merdeka? Apa tanda anak-anak yang berhasil dengan kurikulum merdeka? Pertama, tidak terperintah hidupnya. Yang pertama. Artinya kalau anak-anak sholat sudah bukan karena disuruh oleh gurunya, belajar bukan karena dipaksa oleh orang tuanya, itu anak sudah merdeka. Dan pendidikan kita harus mampu menggeser ke sana.
Anak yang asalnya berangkat sekolah dipaksa, belajarnya dipaksa supaya memperhatikan, menjadi sebuah